saya tuh ikut terenyuh sampai nangis. Masya Allah. Sampai sekarang kalau dengar ajan yang enak suaranya atau orang tilawah enak suaranya, saya suka nangis. Saya mau dong jadi mualaf, saya bilang gitu. Saya mau dong jadi mualaf. Gimana caranya mau masuk Islam? Susah dari remaja lah saya pengen masuk Islam tuh. Tapi susah cari Islamnya. Saya pernah pengen masuk di suatu masjid lah gitu ya. Masuk Islam harus bayar. Katanya harus bayar. Bayarnya 10 juta. Ini masuk masjid terkenal ya. Habis syahadat saya nangis gitu, nggak tahu. Terus diwawancarain lah ya sama 6 studio TV, studio TV sama studio online ya. Online. Saya aktif di gereja. Oh, sebagai apa di gereja? PKRI. Apa itu? Wanita Katolik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf. Alhamdulillah kembali lagi di Wakaf TV. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat wakaf, kembali kita di kisah mualaf bersama dengan Ibu Joyce. Ibu Joyce ini memang sebelumnya adalah Katolik, sekarang berganti nama menjadi Ibu Fatimah. Ya, Masya Allah, namanya nama yang menurut saya nama Fatimah itu nama yang indah ya Bu ya. Karena itu langsung diberikan oleh Rasul kepada anaknya gitu kan. Pokoknya setiap yang keluar dari mulut Rasul itu tidak lain adalah sebuah keindahan, kebaikan, keberkahan dan sebagainya. Mudah-mudahan Ibu Fatimah ini bisa menjadi Fatimah masa kini. Masya Allah. Amin, amin, amin. Ibu Fatimah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu udah mau berkesempatan diambil waktunya sedikit untuk bisa wawancara. Mungkin sahabat wakaf atau teman-teman channel Wakaf TV ini, para penonton setianya memang butuh sekali yang namanya informasi tentang kisah kemualafan dari seseorang. Karena gini, kisah itu bisa dijadikan motivasi buat mereka, Bu. Ya. Terlebih lagi buat mereka yang memang Islam dari kecil, gitu kan. Nah, nanti boleh Bu diceritakan. Islam tanjakan ya? Islam tanjakan. Kalau mualaf? Kalau saya ini Islam tanjakan. Kalau Islam dari kecil itu Islam turunan. Islam turunan, betul. Islam turunan dari. Kalau mualaf Islam tanjakan, soalnya harus imannya nanjak terus, nanjak terus. Betul. Ya begitulah, memang perlu motivasi untuk bisa terus istiqomah ya Bu ya. Amin. Boleh diceritain nggak Bu, secara utuh, secara lengkap, dari mulai Ibu, ya mungkin pastikan dulunya Ibu kan sering ke gereja gitu kan, apalagi Katolik ya. Biasanya kalau Katolik itu lebih taat gitu ya. Lebih fanatik ya. Lebih fanatik, lebih taat, lebih radikal kalau kata sekarang gitu kan. Boleh ceritain Ibu dulunya sebagai apa di gereja, atau ya mungkin dari kecil sering sekolah minggu atau apa sampai menemukan yang namanya hidayah Islam ini. Silakan Bu. Saya itu ingin masuk Islam itu udah dari lama. Oke, dari lama. Tapi saya tuh mencari bagaimana caranya mau masuk Islam. Susah dari remaja lah saya pengen masuk Islam tuh. Tapi susah cari Islamnya. Saya pernah pengen masuk di suatu masjid lah gitu ya. Masuk Islam harus bayar. Katanya harus bayar. Bayarnya 10 juta. Ini masuk masjid terkenal ya. Saya nggak mau nyebut namanya ya. Daerah mana Bu? Daerah Jakarta. Daerah Jakarta, Jakarta Barat, Timur. Termasuk itu Jakarta. Tahun berapa Ibu itu? Itu saya mau masuk itu tuh masih sebelum tahun 2000-an. Oh, oke. Gitu. Terus? Saya mau masuk di tahun, katanya minta 10 juta. Astagfirullah. Wah, saya bilang saya nggak sanggup kalau masuk 10 juta. Gitu. Tapi kan itu berarti tahun 90 ya? 90. Apanya? Waktu itu tahun berapa itu? 90-an kali ya? Ya tahun 90-an. Itu kan 10 juta besar sekali itu. Sebelum tahun 90-an deh. Itu iyalah bisa buat beli mobil itu ya, dulu kan. Sebelum tahun 10 itu masih itulah ya. Iya. Terus saya masuk Islam itu, saya tuh karena terenyuh kalau dengar azan. Itu waktu kecil tuh? Iya, kalau dengar azan atau orang bertilawah ya,
yang suaranya enak, bagus. Saya tuh ikut terenyuh sampai nangis. Masya Allah. Sampai sekarang kalau dengar azan yang enak suaranya atau orang tilawah enak suaranya, saya suka nangis. Masya Allah. Apa? Tersentuh lah ya. Tersentuh lah sampai sekarang. Masya Allah. Lama-lama saya cari ke sana kemari, saya kan belum tahu. Iya. Nggak ada sama orang. Sekali waktu saya tuh ikut kelompok senam ya, Persedia namanya. Saya jadi panitia di sana. Terus waktu pembubaran panitia, kita lagi makan-makan. Terus salah satu ketuanya tuh nanya sama saya, Bu Joyce dari mana? Dia bilang, oh saya orang mana? Saya orang Manado. Saya bilang, campuran gado-gado lah. Saya bilang gitu ya. Kalau dibilang satu, nanti yang satu saya bilang dari daerah sini, nanti yang lainnya marah ya. Iya, benar, kan kayak nggak ada. Saya dari gado-gado, saya bilang orang gado-gado. Oh ya, agamanya apa? Katolik, saya bilang itu. Oh pantesan aja katanya namanya Joy, ketahuan katanya namanya gitu ya. Kalau saya juga tadinya dari Katolik, dia bilang itu. Tapi saya sekarang sudah syahadat katanya. Saya udah mualaf. Oh iya, saya bilang gitu. Saya mau dong jadi mualaf, saya bilang gitu. Saya mau dong jadi mualaf. Gimana caranya? Saya bilang gitu ya. Terus sama dia panggil satu Sari, Bu Sari sini. Ini Bu Joyce mau jadi mualaf. Tolong bilangin sama Pak Yusman, ini mau jadi mualaf katanya gitu nih. Seminggu kemudian, saya tuh nggak tahu ya. Saya dapat telepon dari Lause. Dari Lause dapat telepon, Bu Joyce katanya itu. Bu Joyce mau jadi mualaf, betul. Saya bilang, ini siapa ya? Saya bilang gitu. Ini Pak Yusman katanya. Ya ditelepon lah gitu. Bisa nggak kesini ini mau wawancarain? Saya nggak tahu itu di Lause apa di mana alamatnya di mana. Sini Lause itu tempat apa? Saya belum tahu itu. Sekali waktu itu saya belum tahu ya Lause itu tempat apa. Terus, di sini di Lause jalan ini nih gitu. Saya lah kesana lah saya. Terus bilang Ibu Joyce mau benar loh. Ini bangunan Cina nih ya. Ini bangunan Cina. Kok katanya saya mau mualaf gitu ya? Ini benar-benar mau jadi mualaf, iya. Saya bilang, Bu Joyce sudah bisa apa aja? Katanya, saya sudah bisa sholat. Saya bilang gitu. Tapi sebelum syahadat itu, saya udah belajar sholat gitu ya. Gitu. Tapi tanpa guru ya. Iya. Saya udah bisa wudhu, saya bilang. Saya sudah bisa trikul. Tahu kan trikul? Tahu. Saya sudah bisa trikul di tes lah gitu, apa trikul saya gini. Terus ada surat pendek lagi apa ya? Saya bilang surat pendek satu lagi apa? Inna atau Inna Kausar dia bilang gitu. Oh itu saya bisa, saya bilang gitu nih. Saya bisa itu Kausar, saya bilang iya di tes gitu ya. Oke, gitu. Ya sekarang udah siap, Gus Joyce boleh pulang. Gini aja saya bilang gitu. Terus minggu kemudian ditelepon itu pas ini apa? Ramadan. Oh Ramadan. Pas Ramadan ditelepon, saya bilang, Bu Joyce bisa kesini nggak? Pas mau ini bukber ya, mau kesini mau nggak? Gitu. Boleh, saya bilang mau ada urusan apa? Nggak dadak mau disadatin. Saya kan kesadat, saya nggak persiapkan. Saya apa sih pakai celana panjang begini, nggak pakai kerudung, akhirnya pinjam sama orang pakai kerudung lagi. Saya kesana sama adik saya, sana adik saya kan Muslim, jadi sama-sama. Akhirnya disadatin lah saya di sana ya, itu tanggal 11 Juni. 11 Juni. Tahun 2016. Ya. Okay. Disadatin lah di situ, itu bulan Ramadan. Saya tuh langsung disadatin masuk sana, kan pas bukber kan pas rame banget itu. Iya, rame betul. Pas rame banget di Lause. Pas datang ke sana disadatin lah. Pas disadatin ya saya gitu. Habis syahadat, saya nangis gitu, nggak tahu. Air mata itu nggak bisa berhenti. Karena saking bahagianya tuh saya udah Muslim. Saya sama adik saya bilang, sudah Muslim. Sama adik saya bilang, begini. Terus saya sampai nangis, terus diwawancara lah ya, sama 6 studio TV, studio TV sama studio online ya, online itu. Terus ini apa? Ibu Joyce bisa nggak? Udah bisa sholat? Sudah, saya bilang. Nanti kita wawancarain sholatnya, ya kita rekam ya Ibu Joyce sholatnya. Berhubung saya tempat perempuan kan laki-laki nggak bisa masuk, ya kan? Iya. Itu saya sholat lah di situ, dikasih sholat. Dia sholat di situ. Terus saya itu sekarang sudah masuk ke Islam, saya itu
ikut pengajian di mana-mana saya cari. Ya namanya saya kan baru Iya. seujung kuku lah ya. Iya. Saya belajar di Lose. Sebelum itu kan belum dapat sertifikatnya. Sebelum belajar dulu di situ. Ujung katanya udah bisa ini Iqra. Iya, saya belajar Iqra tanpa guru, saya bilang gitu ya. Belajar Iqra tanpa guru, saya bilang. Tapi masih terbata-bata nyambungnya, saya bilang gitu ya. Masih terbata-bata nyambungnya. Terus saya belajar carilah kemana-mana ya. Saya cari belajar agama ke PT. Tahu kan PT? Tahu. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Bisa belajar ke PT. Nah, saya kan masuk anggota PT ya. Terus saya belajarlah ke Darussalam. Terus saya belajar ke SMM. Sekolah Mu'alaf Mandiri. Oh, punya ini ya? Dari Bank Mandiri. Bank Mandiri. Ya. Saya belajar di SMM. Pertamanya saya itu belajar di Lause. Oke. Habis dari Lause ke PT. PT ya. Habis PT saya ke Dompet Duafa. Bukan Dompet Duafa dulu. SMM. Dari SMM saya terus ke Dompet Duafa. Belajar di sana Dompet Duafa sampai sekarang, ke PT juga sampai sekarang gitu ya. Terus di Lause juga sampai sekarang. Terus ke Darussalam. Belajar di Darussalam. Terus di ini apa? Sunda Kelapa. Pokoknya di mana ada pengajian saya ikut aja ya? Dimanapun di mana. Saya soalnya ilmu itu tidak ada batasnya. Betul. Sampai akhir hayat saya masih bisa belajar. Gitu. Saya belajar terus kemana sampai sekarang. Luar biasa ya. SMM juga ya. Luar biasa Ibu Fatimah, Ibu Joyce. Nah, waktu kecil ya, kalau kecil itu kan pasti kan masih Katolik ya? Iya. Masih Katolik itu apa namanya? Seperti apa Ibu menjalani agama Katolik waktu kecil? Ya, aktif juga. Aktif juga ya? Saya aktif di gereja. Oh, sebagai apa di gereja? WKRI. Apa itu? Wanita Katolik Indonesia. Itu maksudnya komunitas kah atau? Pengurus jadinya pengurus gitu. Ya. Aktivis berarti ya? Ya, WKRI. Berapa lama Bu jadi aktivis ya, gereja? Lama. Ada sekitar 10 tahun apa lebih? Kurang lebih lah. 10 tahun ya? Iya. 10 tahun. Apa sih namanya ya? Kalau aktivis Katolik itu saya taunya ini Miss Dinar kayak gitu. Oh, kalau Miss Dinar itu anggotanya yang buat ini apa? Laki-laki untuk mengiringin romonya. Romo, iya. Romonya. Kalau Ibu yang WKRI, Wanita Katolik